Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan menyampaikan sedikit mengenai kitab Wahyu, saudara. Bahwa kalau kita memberitakan kitab Wahyu, itu yang harus menjadi tenar, itu jangan tanda 666, jangan antikris, jangan nabi palsu, jangan naga tua dan iblis. Tetapi yang harus tenar itu adalah Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam kitab Wahyu pasal 1 pun sebetulnya sudah mulai menyatakan dirinya. Saudara, ini yang saya lihat sampai saat ini tentang pemberita akhir zaman, tentang kitab Wahyu, saudaraku, tidak pernah ditonjolkan. Dan yang menjadi menonjol itu justru berita tentang 666, tentang antikris, tentang nabi palsu, saudaraku. Sedangkan mengenai profil Tuhan Yesus yang akan datang, kemudian mengenai tokoh-tokoh akhir zaman yang akan dipakai oleh Tuhan untuk mengentaskan jemaat-jemaat dari kesulitan-kesulitan di akhir zaman, itu tidak pernah terungkap, tidak pernah terekspos, saudaraku. Oleh karena itu, di dalam pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, saya justru tidak akan membuat tanda 666 itu tenar. Saya tidak mau membuat antikris itu tenar. Saya tidak mau membuat nabi palsu itu tenar, saudaraku. Tapi yang akan saya buat menjadi terkenal, saudara lebih mengenal, adalah sosok mempelai pria surga yang akan datang, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam kitab Wahyu itu dia tampil di dalam penampilan sebagai imam besar agung, itu kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20. Kemudian di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua, pasal 19, di sana Tuhan juga tampil sebagai mempelai pria surga dan juga raja di atas segala raja. Jadi itu yang harus tenar, saudaraku. Tuhan Yesus sebagai imam besar agung. Saudara harus kenal betul siapa yang datang itu. Kalau Tuhan itu ternyata bukan Tuhan yang kecil, Tuhan yang seperti digambar itu. Ternyata Tuhan yang akan datang bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Tuhan yang luar biasa dasarnya. Yang profilnya pernah saya terangkan di dalam kesaksian saya, lihat di link di bawah, mengenai penglihatan saya tentang Tuhan Yesus Kristus. Sudah bisa lihat di link tersebut. Saudara akan mengenal siapa yang akan datang itu, saudara. Jadi lewat pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, saudara, saya ajak untuk mengenal Tuhan Yesus yang akan datang itu seperti apa. Saya tidak ingin membuat tenar antikris, saya tidak ingin membuat tenar tanda 666, saya tidak ingin membuat tenar nabi palsu. Yang akan saya buat tenar adalah Tuhan Yesus dan munculnya hamba-hamba Tuhan yang menjadi sosok pelaksana dari kegerakan akhir zaman, yang disebut di dalam kitab Wahyu sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Di dalam kitab Wahyu pasal 1 loh, saudaraku, ini sudah sama Tuhan dalam bahasa Jawanya ini sudah diunggul-unggulkan sama Tuhan. Sudah ini loh, sudah ditunjuk-tunjukkan dengan tangan kanannya. Ini loh yang harus engkau perhatikan, 7 bintang yang ada di tangan kananku. Tapi sampai sekarang, saudaraku, baru sekarang ini, saudaraku, pemberitaan yang membuat terkenal Tuhan Yesus dan 7 bintang yang ada di dalam genggam tangan kanannya. Dulu-dulu kalau ada pemberitaan akhir zaman tuh yang tenar malah antikris, nabi palsu, tanda 66. Antikris, nabi palsu, tanda 66. Itu tenar, saudaraku. Jadi, saudaraku, bisa saudara bedakan pemberitaan yang saya sampaikan. Saya justru tidak akan membuat tenar tanda 666 itu. Saya juga tidak akan membuat tenar antikris itu. Saya justru akan membuat tenar siapa yang akan datang itu, yaitu Tuhan kita, mempelai pria surga. Kemudian tokoh-tokoh yang akan datang itu, saudaraku, betapa dahsyatnya, saudaraku, tokoh-tokoh yang akan dipakai oleh Tuhan di akhir zaman, yang akan memiliki kuasa seperti Musa. Musa mampu menjadi penyalur 10 tulah di Mesir, tetapi 7 hamba Tuhan itu dia menjadi pelaksana dari 21 malapetaka akhir zaman yang berwujud 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu lagi, saudara, kalau
datangnya masa antikris itu bukan berarti kemenangannya antikris ya saudaraku, justru itu kekalahannya iblis saudaraku. Karena pada saat saudaraku masa antikris itu terjadi, itu iblis sudah kita kalahkan saudaraku. Iblis sudah jatuh dari langit saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9. Terjadi pertempuran yang dahsyat antara Mikael dengan malaikat-malaikatnya melawan iblis bersama malaikat-malaikatnya, dan iblis tidak mendapat tempat lagi di surga. Akhirnya dicampakkan ke bumi. Kemudian di bumi jadilah masa antikris itu. Karena iblis sudah tidak lagi bisa menuduh hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, seperti ketika iblis mencobai Ayub dulu. Dia naik loh saudaraku, naik ke surga, bertemu Tuhan saudaraku. Tuhan sedang berada di dalam satu pertemuan dengan anak-anak Allah, dikatakan dalam Ayub pasal 1 dan pasal 2. Suatu hari Tuhan bersama anak-anak Tuhan sedang bertemu di sana, iblis juga muncul. Kalau sudah baca Ayub pasal 2, saudaraku, iblis juga muncul naik ke surga saudaraku. Kemudian ditanya oleh Tuhan, "Hei iblis, kamu dari mana saja?" Iblis jawab, "Dari jalan-jalan Tuhan, mengelilingi bumi." Terus akhirnya terlibat satu pembicaraan, akhirnya iblis mencobai Ayub saudaraku. Iblis sampai saat ini masih naik turun surga bumi. Tetapi nanti setelah Wahyu pasal 12 ayat 7 sampai 9 itu digenapi, nanti iblis tidak bisa lagi naik turun surga bumi, sudah dicampakkan ke bumi. Karena apa saudaraku? Kok dicampakkan ke bumi? Karena surga sudah ditempati oleh anak laki-laki yang dilahirkan pada Wahyu pasal 12 ayat 5. Maka wanita itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan segala bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5 itu saudaraku. Karena itu lahirnya tubuh Kristus, itu artinya adalah lahirnya tubuh Kristus. Kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya Tuhan Yesus kepala gereja, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu lahirnya tubuh Kristus. Itu secara fisiknya adalah jemaat-jemaat mempelai dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan juga bangsa Israel yang bersatu, saudaraku, itu secara fisiknya. Kemudian secara rohaninya, saudaraku, itu adalah merupakan tubuh Tuhan, saudaraku, yang langsung dibawa kepada surga, ke tahta Allah. Dan karena itu terjadi, saudaraku, maka kemudian iblis dilemparkan, tidak punya tempat lagi, saudaraku, untuk naik turun surga bumi. Akhirnya karena dilemparkan ke bumi, tidak bisa naik surga lagi, iblis marah dan menjadikan bumi ini sebagai sasaran kegeraman kemarahannya. Saudaraku, jadi terjadinya masa antikris ini sama sekali bukan kemenangan iblis, tapi ini justru kemenangan kita. Kita sudah berhasil, saudaraku, membentuk tubuh Kristus yang esa. Kita sudah berhasil membentuk gereja Tuhan yang bersatu. Kita sudah berhasil melahirkan tubuh Kristus yang esa. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-5. Kalau tubuh Kristus itu lahir, Wahyu pasal 12 ayat 5, maka selanjutnya, saudaraku, di surga dilakukan bersih-bersih. Iblis dicampakkan ke bumi. Akhirnya iblis marah menjadikan bumi itu ajang pelampiasan kemarahannya di dalam bentuk masa antikris. Jadi saudaraku, saudara jangan menjadi kecut, tawar hati, takut dan lain sebagainya bahwa masa antikris itu masa yang jahat, masa kemenangannya iblis. Iblis nggak menang, itu iblis kalah. Iblis kalah oleh karena terbentuknya sidang mempelai wanita anak domba Allah. Jadi saudaraku, melalui pemberitaan kitab Wahyu yang saya sampaikan, saya menonjolkan yang harus saudara kenal itu justru adalah Tuhan di dalam penampilannya sebagai imam besar, sebagai mempelai pria, dan sebagai raja di atas segala raja. Tuhan yang mengutus 7 orang hamba Tuhan sebagai tangan kanannya, sebagai pelaksana dari amanat agung Tuhan di akhir zaman. Ini yang harus saudara kenal. Saudara harus mengenal munculnya 7 bintang ini. Jangan malah saudara sibuk mengurusi masalah tanda 666, antikris dan lain sebagainya. Saudaraku, antikris itu terjadi karena kekalahan iblis, saudaraku. Karena kemenangan kita.
masa antikris itu terjadi, itu karena iblis kalah, dicampakkan dari surga, saudaraku, berdebam ke bumi, dan di bumi dijadikan ajang pelampiasan hawa nafsu iblis. Itu karena kemenangan kita berhasil melahirkan tubuh Kristus yang esa, Wahyu pasal 12 ayat 5. Kemudian sesudah tubuh Kristus yang esa itu lahir, kalau 2000 tahun yang lalu itu lahirnya kepala gereja, Wahyu pasal 12 ayat 5 itu lahirnya tubuh Kristus. Tubuh Kristus lahir, maka surga dibersihkan, iblis dicampakkan ke bumi, tidak boleh lagi ke surga, naik turun surga bumi. Jadi yang naik turun surga bumi itu enggak cuma malaikat, enggak cuma hamba Tuhan yang dipakai Tuhan lewat doa puasa kemudian sering dibawa ke surga, bersaksi tentang surga, dibawa ke surga. Itu memang banyak terjadi seperti itu, saudaraku. Tetapi iblis juga bisa ke surga saat ini, saudaraku. Bahkan sewaktu-waktu berangkat sendiri. Kalau hamba Tuhan harus dibawa malaikat atau dibawa Tuhan sendiri atau dibawa Roh Kudus. Tetapi iblis berangkat sendiri bisa, saudara, ke surga itu, saudaraku. Tetapi nanti semenjak Wahyu pasal 12, terutama ayat yang ke-8, tidak ada tempat lagi untuk iblis di surga. Sejak itulah iblis dicampakkan ke bumi, dan nanti bumi, dunia, laut, dan seisinya menjadi ajang pelampiasan hawa nafsu iblis. Saudara yang dikasih Tuhan, kenalah 7 bintang di tangan kanan Allah. Saudara jangan mengenali tanda 666 saja. Saudara jangan membuat tenar antikris, nabi palsu. Itu malah nggak begitu penting. Yang penting saudara kenal itu justru penampilan Tuhan. Tuhan yang mau datang. Tokoh-tokoh yang akan Tuhan pakai itu justru penting. Itu yang akan membawa saudara kepada rencana Tuhan yang benar, saudaraku. Yang akan memimpin saudara kepada kebenaran kitab Wahyu ini, saudaraku. Jadi saudaraku, yang harus saudara kenal itu bukan masalah tanda 666. Bukan masalah antikrisnya itu siapa, nabi palsunya itu siapa, itu nggak penting, saudaraku. Bahkan terjadinya masa antikris, terjadinya tanda 666, itu merupakan kekalahan mereka dan kemenangan kita, saudaraku. Karena kita sudah berhasil melahirkan tubuh Kristus yang esa melalui pekerjaan yang dilakukan oleh 7 orang hamba Tuhan tadi yang menyatukan gereja dari seluruh penjuru bumi untuk bersatu di dalam satu kesatuan tubuh yang esa, kesatuan tubuh Kristus yang esa. Maka saudaraku, dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 dinyatakan tubuh Kristus itu lahir. Dan sebagai akibatnya, kalau tubuh Kristus itu lahir, kepala gereja itu Tuhan Yesus, dan tubuhnya sudah menjadi satu, sudah tubuhnya sudah jadi, Wahyu pasal 12 ayat 5, saudaraku, maka surga dibersihkan, iblis dicampakkan, saudaraku. Dan di dalam ayat yang ke-12 dari Wahyu pasal 12 dinyatakan iblis itu tahu bahwa waktunya sudah dekat. Dia ngamuk dalam kegeramannya yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, yang menjadi semakin harus saudara kenali itu adalah profilnya Tuhan. Tuhan Yesus sebagai imam besar, Tuhan Yesus sebagai mempelai pria surga, Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja, dan juga munculnya 7 bintang yang sudah oleh Tuhan tunjukkan dari kitab Wahyu pasal 1, ditonyol-tonyolkan dari kitab Wahyu pasal 1 itu sudah Tuhan tunjukkan begini. Tapi dari dulu nggak ada yang paham, saudaraku. Dan sekarang saya beritahu bahwa itu adalah hamba Tuhan nanti yang akan dipakai oleh Tuhan secara dahsyat luar biasa di akhir zaman. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya saudara memahami bahasa dari kitab Wahyu ini, saudara dibimbing semakin mendalami kegenapan dari rencana Allah. Jangan lupa saudara simak link-link berwarna biru di bawah di deskripsi YouTube ini supaya saudara memahami rahasia kitab Wahyu dengan benar. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.